Produk-produk DJPPR. Pembangunan nasional yang dilakukan oleh pemerintah memerlukan biaya yang tidak sedikit. Penerimaan pemerintah yang terdiri dari penerimaan pajak dan non-pajak tidak bisa menutupi seluruh kebutuhan pembiayaan, khususnya pembangunan infrastruktur yang saat ini sedang gencar dilakukan di berbagai sektor. Untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan APBN, DJPPR sebagai unit kerja di lingkungan Kementerian Keuangan mempunyai berbagai produk unggulan. Produk pembiayaan DJPPR terdiri dari dua jenis, yaitu surat berharga negara yang disingkat SBN dan pinjaman. Surat berharga negara terdiri dari surat utang negara atau disingkat SUN, dan surat berharga syariah negara yang disingkat SBSN atau dikenal juga dengan sukuk negara. SUN merupakan instrumen surat berharga negara yang berbasis konvensional. Sedangkan SBSN merupakan surat berharga negara yang berbasis syariah. Produk DJPPR yang berupa surat utang negara terdiri dari 1. Obligasi negara. Obligasi negara dijual kepada investor institusi melalui lelang dan private placement, jangka waktu di atas 1 tahun dengan jenis mata uang rupiah atau USD. Kupon obligasi negara dapat bersifat fix dibayar tiap 6 bulan sekali, atau bersifat floating yang dibayar tiap 4 bulan sekali. 2. Surat perbendaharaan negara atau disingkat SPN. SPN dijual kepada investor institusi melalui lelang dan private placement, jangka waktu maksimum 1 tahun dengan jenis mata uang rupiah dan imbalan berupa diskonto. 3. Obligasi negara retail atau disingkat ORI. ORI dijual kepada investor individu melalui agen penjual dengan pembelian minimal 5 juta rupiah. Jangka waktu ORI rata-rata 3 tahun dengan jenis mata uang rupiah. Kupon bersifat fix, dibayar tiap bulan, dan dapat diperjualbelikan. 4. Saving Bonds Retail atau disingkat SBR. SBR dijual kepada investor individu melalui agen penjual dengan pembelian minimal 5 juta rupiah. Kupon SBR bersifat floating, dibayar tiap bulan, dan tidak dapat diperdagangkan. 5. SUN dalam valuta asing. SUN falas diterbitkan di pasar internasional dalam mata uang USD, Euro, dan Yen. Penjualan SUN falas di pasar internasional dilakukan melalui Joint Lead Manager atau JLM. Kelima produk tersebut masuk dalam kategori surat utang negara. Berikutnya, produk DJPPR yang berupa surat berharga syariah negara dirancang menggunakan akad-akad syariah yang terdiri dari 1. Islamic Fixed Rate yang disingkat IFR. IFR dijual kepada investor institusi melalui lelang dan private placement dalam jangka waktu di atas 1 tahun. Jenis imbalan atau kupon IFR bersifat fix dengan pembayaran tiap 6 bulan sekali menggunakan mata uang rupiah. IFR dapat diperdagangkan di pasar sekunder. 2. Surat perbendaharaan negara syariah atau SPNS. SPNS dijual kepada investor institusi melalui lelang dan private placement dengan mata uang rupiah. Jangka waktu maksimum untuk SPNS adalah 1 tahun dengan imbalan berupa diskonto. 3. Sukuk Dana Haji Indonesia yang disingkat SDHI. SDHI dijual kepada investor institusi lembaga pengelola dana haji melalui private placement. Imbalan berupa kupon yang bersifat fix dan dibayarkan setiap bulan dengan menggunakan mata uang rupiah. SDHI tidak dapat diperdagangkan. 4. Project Based Sukuk yang disingkat dengan SBSN PBS. SBSN PBS dijual kepada investor institusi melalui lelang dan private placement
menggunakan underlying berupa proyek atau kegiatan APBN. Imbalan berupa kupon yang bersifat fix dan dibayarkan setiap 6 bulan sekali dengan jenis mata uang rupiah. SBSN PBS dapat diperdagangkan. 5. Sukuk retail. Sukuk retail dijual kepada investor individu melalui agen penjual dengan pembelian minimal 5 juta rupiah. Kupon sukuk retail bersifat fix, dibayar tiap bulan dan dapat diperjualbelikan. 6. Sukuk dalam valuta asing atau sukuk falas. Sukuk falas diterbitkan di pasar internasional dalam mata uang USD melalui penjualan Joint Lead Manager atau JLM. 6 produk DJPPR tersebut masuk dalam kategori surat berharga syariah negara. Selain SUN dan SBSN, DJPPR juga mempunyai produk berupa pinjaman yang terdiri dari pinjaman dalam negeri dan pinjaman luar negeri. Pinjaman dalam negeri bersumber dari lembaga keuangan bank dan non-bank dalam negeri. Gunanya untuk membiayai kegiatan prioritas dalam negeri seperti pengadaan alutsista dan pemberdayaan industri. Sedangkan pinjaman luar negeri terdiri dari pinjaman multilateral, bilateral, dan komersial. Pinjaman luar negeri diprioritaskan untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur termasuk dalam rangka alih teknologi. Masih banyak sektor yang membutuhkan biaya pembangunan dengan jumlah yang tidak sedikit. Karena itu, DJPPR terus berupaya untuk menjaga penerimaan yang bersumber dari pinjaman dan SBN agar tetap dalam rasio yang sehat untuk mewujudkan pembangunan nasional yang lebih cepat dan lebih baik. Bersama membangun Indonesia.